Assalamualaikum, apa kabarnya anak-anak ibu? Selamat pagi saya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, muatan pelajaran IPA. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari mengenai gaya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian dari gaya. Siswa mampu menjelaskan pengertian gaya otot, macam-macam gaya, dan pengaruh gaya. Kenapa pakai gitu sih? Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Itu ada sebuah delman. Delman bisa berjalan karena ditarik oleh kuda. Betul sekali. Jadi, kuda itu mempunyai tenaga sehingga bisa menarik delman tersebut atau kereta ya. Kereta tersebut bisa ditarik oleh kuda dan berjalan. Itu karena diakibatkan oleh sebuah gaya. Jadi, gaya yaitu tarikan atau dorongan secara simpel. Tetapi, sebenarnya pengertian gaya adalah suatu kekuatan, tarikan, atau dorongan yang mengakibatkan benda yang dikenainya mengalami perubahan posisi atau kedudukan. Berubah bentuk juga bisa. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dikerahkan sebuah benda terhadap benda lain. Misalnya, ada kegiatan tarik tambah yang membuat pelakunya berpindah tempat. Seperti itu ya pengertian dari gaya. Gaya dapat berpengaruh terhadap benda. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Yang pertama, benda yang diam menjadi bergerak. Siapa yang tahu contohnya? Ya, jadi sesuatu benda yang tadinya diam, kita berikan gaya, maka benda itu akan bergerak. Nanti Ibu berikan contohnya ya. Nah, yang kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Yang ketiga, benda bisa berubah bentuk. Yang keempat, benda bergerak akan berubah arahnya. Nah, jadi kita pahami dulu ya, ada 4 pengaruh gaya terhadap benda. Nanti Ibu jabarkan satu-satu. Nah, sayang, ini adalah contoh benda diam menjadi bergerak ketika kita memberikan sebuah gaya. Contohnya adalah kalian mendorong meja. Jadi posisi meja yang diam, kalian dorong dengan tenaga kalian, maka akan menjadi berpindah tempat. Itu yang disebut dengan benda diam menjadi bergerak. Karena tadinya meja itu diam di tempatnya, tetapi kalian kasih tenaga dorongan, dia akan berpindah. Kemudian bisa juga kalian main bola, kalian tendang, maka bola itu akan bergerak. Itu juga termasuk contoh benda diam menjadi bergerak dipengaruhi oleh gaya. Yang kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Siapa yang suka naik sepeda? Ya, pasti semuanya sudah bisa dong, kelas 4. Ya, kalian pada saat menaiki sepeda, kalian akan mengerem. Karena
pengen berhenti atau ada sesuatu sehingga kalian harus mengerem. Maka apa yang terjadi? Kalian akan berhenti, sepeda kalian akan terhenti. Nah, itu karena diberikan gaya oleh rem tadi, ya, oleh tangan kalian menggenggam rem, maka sepeda itu akan berhenti. Itu diberikan gaya, ya. Nah, yang ketiga, benda akan berubah bentuk. Jika kalian minum air dari botol mineral yang kemasan 500 ml atau yang gelas, ya, yang 200 ml atau 100 ml itu ya, yang gelas itu. Nah, jadi setelah kalian minum dan sudah dalam keadaan kosong, kalian tekan menggunakan tangan. Nah, pasti itu botol akan peot. Nah, itu karena ada gaya di tangan kalian saat menggenggam botol tersebut. Jadi, kenapa botol itu bisa berubah bentuk? Karena diberikan gaya oleh tenaga kalian saat meremas botol tersebut, ya. Bisa juga dengan cara diinjak. Itu juga merupakan suatu gaya yang diberikan kepada botol tersebut, sehingga bentuknya pun berubah. Nah, yang keempat, benda bergerak berubah arah. Saat kalian menendang bola dan keinginan kalian menuju ke gawang, maka bola itu pun akan mengarah sesuai apa yang kalian inginkan. Jadi kalau kalian menginginkan bola ke arah kanan, tentunya kalian akan menendangnya ke arah kanan. Begitu juga dengan pukulan saat kalian main kasti atau main bulu tangkis. Raket yang kalian ayunkan pasti akan sesuai dengan kemauan kalian. Jadi, tenaga yang kalian keluarkan untuk memukul bola dan bulu pada bulu tangkis itu, kok, itu gaya yang kalian berikan adalah berupa tenaga. Dan arahnya pun akan sesuai apa yang kalian mau. Kanan, kiri, atas, ke bawah. Seperti itu. Nah, anak-anak, sebenarnya macam-macam gaya itu ada banyak. Tapi pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas satu jenis dulu ya, yaitu gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Jadi, seperti yang telah kita pelajari tadi, pengaruh gaya terhadap benda. Jadi, rata-rata yang contoh tadi adalah termasuk gaya otot. Kemudian yang lain, anak menendang bola, ibu memotong kue, ayah memindahkan televisi, dan kegiatan mendorong mobil. Itu adalah contoh-contoh juga yang termasuk gaya otot. Dalam pertemuan selanjutnya, ibu akan membahas jenis atau macam gaya yang lain, seperti listrik, magnet, pegas, dan lain-lain. Ini adalah beberapa kendaraan yang merupakan contoh dari penggunaan gaya. Nah, tugas kalian adalah melakukan kegiatan ini supaya kalian dapat merasakan ya, ini adalah praktek di rumah, menggunakan meja di rumah ya, karena kalian dari sekolah. Jadi, tolong dipraktekkan kegiatan mendorong atau menarik meja dan kegiatan yang lain yang merupakan praktek dari gaya.
Nah, coba di sini kalian tuliskan beberapa contoh yang tadi kalian telah lakukan, telah dipraktekkan, ditulis di tabel berikut ya sayang ya. Ibu minta 5 nomor ya. Terima kasih. Nah, setelah kalian tahu pengertian dari gaya, Ibu akan memberikan beberapa gambar. Dan perhatikan ya gambarnya, ini merupakan gaya apakah yang digunakan. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Ibu akhiri. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.